أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal adha idan lil mu'minin wa ja'alal qurbana sabilan lil muttaqin wa ja'alat tadhiyata syi'aran lil mukhlisin wa ja'alat takafula war rahmata sifatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kirama ittaqullaha haqqat taqwa haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita berkumpul, duduk bersimpuh, bermunajat, seraya bertakbir, menggemakan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam, teladan umat sepanjang zaman, Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang selalu berupaya dan mencintai jejak langkahnya insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di balik gemat takbir yang mengguncang langit, di balik penyembelihan hewan kurban yang memenuhi bumi dengan aroma penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik itu ada pelajaran yang berharga bagi kita tentang bagaimana caranya kita mengungkapkan rasa cinta, pengorbanan, kepedulian terhadap sesama, dan juga kesalehan sosial. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam
tidak sekedar mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita menjadi hamba yang taat kepada Rabb-Nya, tentang bagaimana caranya kita menjadi seorang hamba Allah yang mampu melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya agar iman dan takwa kita melahirkan kepedulian terhadap sesama, agar keimanan kita melahirkan kesalehan sosial, agar keimanan kita menghadirkan spirit berbagi kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat bagaimana keluarga Ibrahim yang untayan kisahnya secara apik dan epik Allah ungkapkan di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Hadirin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya. Begitu mudahnya kita melepaskan sesuatu yang paling kita cinta, harta yang kita anggap paling berharga yang kita miliki, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum termasuk kepada kategori kebaikan yang sempurna ketika kita belum mampu melepaskan, ketika kita belum mampu memberikan, ketika kita belum mampu menginfakkan sesuatu barang, harta yang paling kita cintai dan kita miliki. Hadirin jamaah rahimakumullah. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk menyembelih putranya Ismail, padahal Ismail adalah seorang putra yang dia nantikan selama puluhan tahun berumah tangga, tapi tidak kunjung dikaruniai putra dan keturunan. Akan tetapi apa gerangan yang terjadi ketika putra itu Allah berikan, ketika Ismail dilahirkan? Ketika Ismail beranjak remaja, Allah memintanya untuk disembelih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak diminta untuk menyembelih putra-putra kita. Kita hanya diminta untuk menyembelih satu ekor hewan kurban sebagai bentuk dan wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidin wal aidat rahimakumullah. Bagaimana Allah abadikan kisahnya yang sangat sempurna di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fansur madza tara. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam sampai pada usia mampu bekerja, kemudian Nabi Ibrahim salam berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami adbahuka, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi telah menyembelihmu. Fanzur madza tara, kira-kira bagaimana menurut pandangan dan pendapatmu wahai anakku. Yang luar biasa, hebat dan spektakuler hadirin adalah jawaban dari seorang anak yang saleh yang bernama Ismail, yang lahir dari rahim madrasah ibunya Hajar yang sangat saleh. Apa jawaban Ismail ketika diminta oleh ayahnya untuk melaksanakan proses penyembelihan karena perintah Allah? Maka dilanjutkan dalam ayat berikutnya, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Kisah yang epik ini mengajarkan kepada kita
agar kita mampu melepaskan harta terbaik yang kita miliki, yang seringkali menggenggam dan menjerumuskan hati kita, yang seringkali mendominasi pikiran, hati dan kehidupan kita. Itulah harta dunia yang kadang dan seringkali sulit untuk kita lepaskan manakala Allah Subhanahu wa taala memintanya meskipun hanya sedikit. Aidin wal aidat rahimakumullah. Karenanya salah satu syariat yang Allah ajarkan kepada kita berkaitan dengan ibadah hari raya Idul Adha ini adalah syariat kurban. Dan syariat kurban ini lahir dari perjalanan panjang ujian, mulai dari ujian yang ringan, makin berat dan sampai pada puncaknya yaitu menyembelih Ismail. Itulah syariat ibadah kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Kurban mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita memberikan pengorbanan tadhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya terdapat pelajaran yang berharga tentang kepedulian sosial. Di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga tentang spirit untuk berbagi kepada sesama. Di dalamnya terhadap pelajaran yang sangat berharga tentang kesalehan sosial. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Takwa, puncak dari takwa bukan sekedar tentang banyaknya ibadah ritual kita, bukan sekedar tentang banyaknya kita hadir di masjid, bukan sekedar tentang banyaknya kita membangun hubungan, kuatnya kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dari itu hadirin sekalian, puncak dari takwa diantaranya adalah hadirnya spirit berbagi, kepedulian terhadap sesama kita. Hadirin jamaah aidin wal aidat rahimakumullah. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Inilah spirit kurban yang ingin kita hadirkan pada hari ini. Kehadiran kita di dunia, kehadiran kita di muka bumi ini, kehadiran kita di Majalengka ini menjadi bagian dari cara Allah untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang paling bermanfaat. Terlepas apapun posisi kita, terlepas sebagai apapun diri kita, terlepas jabatan apapun yang melekat pada kehidupan kita, maka spirit berbagi, spirit kepedulian terhadap sesama, kesalehan sosial, spirit untuk terus berbagi, ini adalah wujud dari takwa yang harus kita hadirkan dalam momentum ibadah kurban hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Lalu bagaimana relevansinya takwa, nilai-nilai takwa yang diinginkan dari spirit kurban? Dan takwa itu tidak hanya sekedar kuatnya ibadah ritual kita, tapi pada yang sama kuatnya juga hubungan kita dengan sesama manusia, kepedulian kepada sesama manusia, semangat berbagi dan keadilan sosial. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bagaimana hadirnya sebuah tatanan kehidupan, sebuah negara, sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah daerah yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai wujud dari takwa itu. Lalu kemudian Allah menjanjikan akan menurunkan barakati minas samai wal ardh. Inilah kiranya relevansi antara spirit kurban, nilai-nilai takwa yang hadir dengan cita-cita besar tentang Majalengka yang langkung saya. Hadirin aidin wal aidat rahimakumullah. Bukankah langkung saya artinya adalah barokah? Yang itu Allah ungkapkan dan Allah janjikan di dalam surat Al-A'raf tadi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura, kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri, kalaulah sekiranya penduduk Kabupaten Majalengka amanu, mereka semuanya beriman kepada Allah, pemimpinnya beriman,
pejabatnya beriman, masyarakatnya beriman. Wattaqau, dan mereka juga bertakwa kepada Allah. Pemimpinnya bertakwa, para pejabatnya bertakwa, seluruh masyarakatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? La fatahna alaihim, niscaya akan kami bukakan untuk mereka, untuk masyarakat Majalengka yang beriman dan bertakwa itu. Apa? Barakatim minas sama'i wal ard, pintu keberkahan yang Allah datangkan dari langit dan bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, keberkahan yang Allah janjikan bagi suatu penduduk negeri yang dipenuhi dengan pemimpin, pejabat dan rakyat yang sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah, yang kemudian itu salah satunya lahir dari spirit berkorban kita hari ini. Maka hadirin sekalian, keberkahan yang dimaksud adalah itulah Majalengka anu langkung sae. Kenapa? Kita lihat definisinya di dalam bahasa Arab. Di dalam kamus bahasa Arab, barokah bermakna ziyadatul khair, ay thabatul khair. Barokah adalah bertambahnya kebaikan atau tetapnya kebaikan. Jadi ketika keberkahan hadir di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, itu artinya hadir terus kebaikan-kebaikan yang bertambah kepada kita semuanya yang Allah berikan kepada kita. Itulah bermakna barokah dan itulah bermakna Majalengka anu langkung sae. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Majalengka anu langkung sae tidak hanya sekedar jalan-jalan anu sae. Majalengka anu sae tidak hanya sekedar gedung-gedungna anu sae, infrastrukturna anu sae, tapi Majalengka anu sae juga berbicara tentang masyarakat anu ngagaduhan hati anu sae, pemimpin yang memiliki hati anu sae, hati masyarakat sae, hati pamimpin sae, akhlakna oge sae, programna bakal sae. Kadituna Majalengka akan menjadi sebuah tatanan kampung lembur, tatanan kota, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, wujud dan buah dari takwa berupa keberkahan, atau kita definisikan dengan cita-cita besar tentang Majalengka kita anu langkung sae ini, harus kita rawat. Bukan semangat spirit sesaat hanya pada saat ibadah kurban saja, tapi harus terus kita rawat sepanjang masa. Harus terus kita hadirkan spirit itu setelah Idul Adha hari ini. Sehingga apa? Sehingga kasih sayang Allah, kanyaah ti Gusti Allah, terus Allah turunkan dengan deras untuk Majalengka kita yang tercinta. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat,
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتقربنا وتضرعنا وتخشعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر نستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله ربنا على